Apa jadinya jika Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu ternyata memiliki hubungan yang lebih dalam daripada yang kita kira? Dari kekuatan luar biasa hingga kemampuan mengendalikan alam, kedua sosok ini membawa simbolisme yang menghubungkan dua dunia agama yang berbeda, Islam dan Hindu. Apakah mungkin keduanya adalah manifestasi dari kekuatan ilahi yang sama dengan peran yang tersembunyi dalam sejarah dan mitologi? Nama Sulaiman dalam bahasa Arab berasal dari akar kata salama, yang berarti keselamatan atau kedamaian. Ini mencerminkan peran Nabi Sulaiman sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang membawa kedamaian dan keadilan bagi umatnya. Nama ini juga menandakan keharmonisan yang tercipta di bawah kepemimpinan Sulaiman, yang mampu mengendalikan berbagai makhluk, baik manusia maupun jin. Sementara itu, nama Wisnu dalam bahasa Sanskerta berasal dari akar kata fish, yang berarti meluas atau tersebar. Nama ini mencerminkan peran Wisnu sebagai pemelihara dan pelindung alam semesta. Sebagai salah satu dewa utama dalam agama Hindu, Wisnu sering digambarkan sebagai sosok yang menjaga keseimbangan kosmik dan duniawi, serta mengembalikan keteraturan ketika dunia terancam oleh kehancuran. Meskipun nama keduanya berasal dari bahasa dan tradisi yang berbeda, keduanya mengandung makna yang serupa: kedamaian, keseimbangan, dan keadilan. Ini adalah tema yang sering muncul dalam kedua agama, di mana pemimpin yang bijaksana dan adil diharapkan untuk menjaga kestabilan dunia mereka. Kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu adalah salah satu aspek yang membuat keduanya begitu dihormati. Nabi Sulaiman, sebagai seorang nabi, diberkahi dengan mukjizat yang luar biasa. Salah satu mukjizat terbesar Sulaiman adalah kemampuannya untuk berbicara dengan hewan dan mengendalikan jin. Dalam kisah-kisah yang ditemukan dalam Al-Quran, Sulaiman mampu memerintahkan burung hudhud untuk membawakan informasi, berbicara dengan semut, dan bahkan mengendalikan angin dan jin untuk membangun istana megah dalam waktu yang sangat singkat. Keajaiban yang dimiliki oleh Sulaiman ini menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa yang jauh melampaui batas manusia biasa. Kemampuannya untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh manusia biasa mencerminkan kedekatannya dengan Allah dan keistimewaan yang diberikan kepadanya sebagai nabi. Di sisi lain, Dewa Wisnu juga dikenal dengan kekuatan dan keajaiban yang luar biasa. Dalam mitologi Hindu, Wisnu memiliki kemampuan untuk turun ke dunia dalam bentuk berbagai avatar atau inkarnasi, yang masing-masing memiliki misi tertentu untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Salah satu avatar yang paling terkenal adalah Rama, yang dalam epik Ramayana berjuang melawan Raja Iblis Ravana untuk menyelamatkan istrinya, Sita. Selain itu, Wisnu juga dikenal sebagai penyelamat dunia dari bahaya yang mengancam keseimbangan alam semesta, seperti dalam kisah avatarnya yang lain, yaitu Krishna. Kedua tokoh ini, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menjaga keseimbangan alam semesta dan melindungi umat manusia. Keajaiban mereka bukan hanya sekadar kemampuan fisik, tetapi juga melibatkan aspek spiritual yang lebih dalam, yang menunjukkan kedekatan mereka dengan kekuatan ilahi. Selain mukjizat dan keajaiban, satu hal yang menarik untuk dibahas adalah kendaraan langit yang digunakan oleh Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu. Dalam kisah Sulaiman, hudhud, burung yang dapat berbicara, memiliki peran yang sangat penting. Hudhud bukan hanya pembawa pesan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengungkapkan informasi penting yang tidak diketahui oleh manusia. Dalam salah satu cerita, burung hudhud memberikan laporan kepada Sulaiman mengenai kerajaan Ratu Bilqis yang terletak jauh di selatan, bahkan sebelum manusia lainnya mengetahui keberadaannya. Hudhud adalah simbol komunikasi antara dunia manusia dan dunia makhluk lain. Keberadaannya sebagai kendaraan langit Sulaiman menunjukkan bagaimana Sulaiman mampu mengakses dunia yang tidak tampak oleh manusia biasa, dan bagaimana dia dapat memanfaatkan makhluk-makhluk tersebut untuk mendukung misinya. Di sisi lain, Dewa Wisnu memiliki kendaraan langit yang sangat terkenal, yaitu Garuda. Garuda adalah burung besar yang setia mengabdi kepada Wisnu dan sering digambarkan sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan.
Dalam banyak representasi, Garuda terbang tinggi di langit, membawa Wisnu dalam perjalanan spiritualnya untuk menjaga keseimbangan dunia. Garuda juga merupakan simbol kekuatan yang mengatasi segala rintangan, sama seperti peran Wisnu dalam menjaga ketertiban alam semesta. Perbandingan antara Hudhud dan Garuda ini sangat menarik, karena keduanya memiliki fungsi yang serupa dalam mendukung perjalanan pemimpin mereka. Meskipun bentuk dan karakteristiknya berbeda, keduanya menggambarkan hubungan antara pemimpin dan makhluk yang membantu mereka dalam menjalankan tugas besar mereka. Salah satu elemen yang menarik dari kisah Nabi Sulaiman dalam tradisi Islam adalah kuda bersayap yang dikenal dengan nama Burak. Dalam hadis-hadis tertentu, Burak digambarkan sebagai kuda yang memiliki sayap dan dapat terbang sangat cepat, yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan malam yang mengantarkannya ke langit. Namun, dalam beberapa kisah, Burak juga dikaitkan dengan Nabi Sulaiman yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengendalikan berbagai makhluk, termasuk kuda bersayap. Meskipun hadis tentang Burak lebih sering dikaitkan dengan perjalanan Nabi Muhammad, adanya kesamaan dengan kisah kuda bersayap lainnya menunjukkan adanya simbolisme serupa dalam berbagai tradisi keagamaan. Dalam mitologi Hindu, terdapat pula makhluk yang serupa, yaitu kuda sembrani, atau Ushchai Shrafas. Kuda ini digambarkan sebagai makhluk dengan 7 kepala yang memiliki kemampuan untuk terbang dan bergerak di angkasa. Kuda sembrani muncul dalam kisah Samudra Mantan, atau pengadukan lautan, di mana ia muncul sebagai salah satu hadiah dari lautan susu yang diputar. Kuda ini bukan hanya simbol kecepatan, tetapi juga melambangkan kekuatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia ilahi. Penting untuk dicatat bahwa dalam tradisi Yunani kuno, terdapat pula makhluk mitologi yang serupa, yaitu Pegasus, kuda bersayap yang terkenal. Dalam mitologi Yunani, Pegasus adalah hasil kelahiran dari darah Medusa yang dipenggal oleh Perseus. Pegasus terbang tinggi, membawa sang pahlawan dalam pertempuran atau pencarian. Meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, ketiga makhluk ini, Burak, kuda sembrani, dan Pegasus, memiliki kesamaan dalam hal simbolisme kekuatan dan kemampuan untuk menghubungkan dunia manusia dengan alam semesta yang lebih tinggi. Simbolisme kuda bersayap ini mungkin menggambarkan perjalanan spiritual atau perjalanan menuju pencapaian tertinggi, di mana makhluk tersebut berfungsi sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam ilahi. Burak dalam kisah Nabi Muhammad dan Sulaiman, kuda sembrani dalam mitologi Hindu, serta Pegasus dalam mitologi Yunani semuanya mencerminkan ide bahwa kekuatan spiritual tidak terbatas pada dunia fisik, dan mereka yang terpilih dapat mengakses dimensi yang lebih tinggi. Di luar kisah-kisah mistis dan spiritual, kita juga sering mendengar cerita-cerita tentang teknologi luar biasa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh seperti Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu. Salah satu hal yang menarik dalam kisah-kisah ini adalah adanya deskripsi tentang kendaraan udara yang tampaknya melampaui pemahaman teknologi pada masa itu. Sulaiman, dalam beberapa tradisi, dikatakan mampu menciptakan kendaraan yang memungkinkan dirinya untuk bepergian melintasi angkasa dengan sangat cepat. Kendaraan ini dikendalikan oleh kekuatan spiritual yang diberikan oleh Allah. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang modern, bisa jadi kisah ini mirip dengan konsep piring terbang atau pesawat yang mampu terbang tanpa batasan yang dimiliki pesawat biasa. Salah satu contoh yang menarik dari tradisi Hindu adalah kisah Vimana. Vimana adalah kendaraan terbang yang digunakan oleh para dewa dan pahlawan dalam mitologi Hindu, khususnya dalam kisah epik Mahabharata dan Ramayana. Vimana ini sering digambarkan sebagai pesawat atau kendaraan terbang yang canggih, yang dapat terbang dengan kecepatan tinggi dan bahkan memiliki kemampuan untuk menghilang dari pandangan. Krishna, yang merupakan inkarnasi dari Wisnu, dikatakan memiliki akses ke kendaraan semacam ini, yang membantunya dalam pertempuran melawan kekuatan jahat. Beberapa penulis dan peneliti modern sering mengaitkan kisah-kisah seperti ini dengan teori kuno tentang teknologi yang hilang, atau bahkan spekulasi mengenai hubungan antara peradaban kuno dan teknologi luar angkasa. Ada yang berpendapat bahwa kisah-kisah tentang kendaraan terbang ini bisa jadi adalah penggambaran metaforis tentang kemajuan teknologi atau sains yang sangat maju pada masa lalu.
Meskipun peradaban yang lebih tua ini mungkin telah hilang atau terlupakan seiring waktu. Kisah-kisah tentang kendaraan seperti Vimana dan kendaraan udara Sulaiman ini juga sering dihubungkan dengan teori tentang Atlantis. Sebuah peradaban legendaris yang diyakini memiliki teknologi canggih sebelum akhirnya tenggelam ke dasar laut. Dalam teori ini, dikatakan bahwa Atlantis mungkin telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan mereka menciptakan kendaraan terbang atau alat transportasi lainnya yang luar biasa, yang akhirnya menginspirasi cerita-cerita dalam berbagai mitologi. Meskipun banyak dari kisah ini yang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, mereka tetap menarik karena menggambarkan bagaimana manusia sejak zaman kuno sudah membayangkan kemungkinan teknologi yang lebih maju, yang mungkin masih melampaui pemahaman kita hari ini. Apakah kisah-kisah ini hanya mitos, atau adakah benih kebenaran yang tersembunyi di dalamnya? Itu adalah pertanyaan yang masih menjadi bahan diskusi hingga hari ini. Kedua tokoh ini, Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu, juga dikenal dengan kediaman megah mereka. Istana yang dimiliki oleh Sulaiman dalam tradisi Islam sering digambarkan sebagai sebuah bangunan yang menakjubkan, dengan lantai yang terbuat dari kaca. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa istana Sulaiman memiliki keindahan yang sangat luar biasa, dan para jin bahkan kesulitan untuk membedakan lantai kaca dengan air yang ada di bawahnya. Lantai kaca ini bisa jadi merupakan simbol kemewahan dan keanggunan, tetapi juga bisa dilihat sebagai metafora tentang betapa transparannya dunia spiritual Sulaiman, di mana segala sesuatu bisa dilihat jelas tanpa adanya halangan. Sementara itu, dalam mitologi Hindu, kita menemukan kisah tentang Varuna, dewa laut yang memiliki istana megah di kedalaman samudra. Varuna adalah penguasa air, dan istananya dibangun dengan kemegahan yang tak terbayangkan, terbuat dari bahan-bahan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Istana ini sering digambarkan sebagai tempat yang sangat indah dan penuh dengan kemewahan, namun jauh dari pandangan manusia biasa. Istana Varuna ini menggambarkan keagungan dan misteri alam bawah laut, serta kekuasaan yang dimilikinya atas elemen air. Dalam mitologi Yunani, terdapat pula kisah tentang Poseidon, dewa laut yang memiliki istana bawah laut yang tak kalah megah. Istana Poseidon ini penuh dengan batu-batu mulia dan permata, mencerminkan kedalaman lautan yang tersembunyi dan penuh dengan kekayaan alam. Sama seperti Varuna dalam tradisi Hindu, Poseidon dalam mitologi Yunani adalah penguasa yang memiliki kekuatan besar atas alam, dan istananya mencerminkan kekuasaannya atas lautan dan semua yang ada di dalamnya. Meskipun istana Sulaiman dan Varuna berasal dari dua tradisi yang sangat berbeda, ada kesamaan yang jelas dalam simbolisme kemewahan, kekuasaan, dan kedalaman spiritual yang terkandung di dalamnya. Istana Sulaiman dengan lantai kacanya menggambarkan dunia yang penuh dengan kebijaksanaan dan keterbukaan, sementara istana Varuna dan Poseidon menunjukkan kekuasaan alam yang tak terjangkau dan misterius. Kedua kediaman ini mengajarkan kita tentang hubungan antara manusia, alam, dan kekuatan ilahi yang ada di luar jangkauan pemahaman manusia biasa. Nabi Sulaiman dalam tradisi Islam dikenal memiliki kekuatan luar biasa yang diberikan oleh Allah. Salah satu mukjizat besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk mengendalikan angin. Dalam Al-Quran, dikisahkan bahwa angin yang dapat dikendalikan oleh Sulaiman ini bisa membawanya ke berbagai tempat dengan cepat, bahkan dalam perjalanan yang sangat jauh. Sulaiman mampu mengarahkan angin sesuai dengan kehendaknya, dan angin tersebut digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membawa pasukan, membawa barang, atau bahkan untuk memudahkan perjalanan spiritualnya. Konsep pengendalian angin ini bukan hanya ditemukan dalam kisah Sulaiman. Dalam berbagai tradisi, kemampuan untuk mengendalikan atau memanfaatkan elemen alam seringkali dianggap sebagai bentuk kekuatan supranatural. Salah satu konsep yang menarik dalam hal ini adalah teori tentang ilmu melipat bumi yang terdapat dalam tradisi Jawa. Dalam beberapa cerita rakyat Jawa, diceritakan bahwa ada orang-orang yang mampu melakukan perjalanan jarak jauh dengan cara melipat ruang dan waktu, seolah-olah mereka dapat berpindah tempat dalam sekejap mata, mirip dengan konsep teleportasi. Kisah tentang ilmu melipat bumi ini sering dikaitkan dengan peradaban kuno yang memiliki pengetahuan tinggi tentang alam dan teknologi
yang tidak dapat dijelaskan dengan pemahaman modern. Konsep ini juga muncul dalam mitologi yang lebih luas, termasuk dalam kisah Atlantis, di mana disebutkan bahwa peradaban yang hilang ini memiliki teknologi yang sangat maju, termasuk kemampuan untuk melakukan perjalanan jauh dalam waktu singkat. Kisah-kisah semacam ini sering membuat kita bertanya-tanya, apakah mungkin ada pengetahuan yang hilang, atau teknologi yang sangat maju di zaman dahulu yang kita belum temukan? Apakah kisah-kisah tentang pengendalian angin dan perjalanan cepat ini hanyalah mitos? Atau mungkin ada aspek ilmiah atau metaforis yang dapat menjelaskan bagaimana manusia pada masa itu dapat membayangkan teknologi yang kita kenal sekarang sebagai bentuk ilmu melipat bumi? Entah bagaimana, gagasan ini menggambarkan kekuatan manusia yang dapat melampaui batas fisik dan menjangkau dimensi yang lebih tinggi. Salah satu aspek paling menarik dari kisah Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan jin dan makhluk tak kasat mata. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kendali penuh atas jin yang menjadi pelayan dan pengikutnya. Jin ini bukan hanya makhluk tak terlihat, tetapi juga makhluk dengan kemampuan yang sangat besar yang dapat bekerja untuk Sulaiman dalam berbagai tugas, dari membangun istana hingga membawa barang dalam waktu singkat. Komunikasi antara Sulaiman dan jin ini menggambarkan kedalaman hubungan spiritual yang ada antara pemimpin dan kekuatan gaib yang membantunya dalam menjalankan misi ilahi. Selain itu, Sulaiman juga dikenal mampu berinteraksi dengan berbagai makhluk tak kasat mata lainnya, seperti burung hudhud yang membawakan pesan dan semut yang berbicara. Kemampuan ini menunjukkan bahwa Sulaiman tidak hanya memiliki pengaruh di dunia manusia, tetapi juga di dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dalam tradisi Hindu, Dewa Wisnu, meskipun tidak secara langsung berinteraksi dengan jin seperti yang dilakukan Sulaiman, juga dikenal memiliki kekuatan supranatural yang memungkinkan dia untuk mempengaruhi dunia gaib. Dalam banyak kisah, Wisnu mampu mengubah wujud dan menggunakan kekuatan spiritual untuk melawan kejahatan, seperti dalam avatar-avatarnya yang turun ke dunia untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Sebagai dewa, Wisnu adalah penguasa yang memiliki kendali atas segala aspek kehidupan, termasuk dunia yang tak tampak oleh manusia. Kisah-kisah tentang komunikasi dengan makhluk gaib ini mengajarkan kita tentang pentingnya hubungan dengan alam semesta yang lebih besar dan makhluk yang berada di luar jangkauan fisik kita. Baik dalam kisah Sulaiman yang berbicara dengan jin, maupun dalam kisah Wisnu yang mengatasi kekuatan jahat dengan kekuatan spiritual, keduanya menggambarkan kekuasaan yang lebih tinggi dan kemampuan untuk berinteraksi dengan dimensi yang lebih luas daripada yang dapat kita pahami. Nabi Sulaiman bukan hanya dikenal dalam kisah-kisah agama, tetapi juga memiliki jejak yang mendalam dalam sejarah dan peradaban kuno. Dalam tradisi Islam, Sulaiman adalah simbol keadilan, kebijaksanaan, dan kemakmuran. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, dan kerajaan yang dipimpinnya merupakan simbol dari kedamaian dan kesejahteraan. Kisah tentang Sulaiman tidak hanya ditemukan dalam Al-Quran, tetapi juga dalam literatur lain, seperti kitab Raja-Raja dalam Perjanjian Lama, yang mengisahkan tentang kebesaran dan keadilan kerajaannya. Namun, pengaruh Sulaiman tidak hanya terbatas pada agama dan cerita-cerita suci. Beberapa penulis dan sejarawan modern mengaitkan pengaruh Sulaiman dengan peradaban kuno, yang mungkin telah memiliki teknologi atau pengetahuan yang sangat maju. Dalam banyak budaya, kisah tentang Sulaiman sering dipandang sebagai simbol peradaban yang sangat maju, dengan kemampuan untuk mengendalikan alam dan membangun keajaiban dunia. Kisah tentang istana Sulaiman yang megah dan kemampuan luar biasa yang dimilikinya menggambarkan peradaban yang memiliki kekuatan luar biasa dalam hal teknologi dan pemahaman alam semesta. Kaitan antara Sulaiman dan mitos Atlantis juga menarik untuk dibahas. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Atlantis sering dikaitkan dengan peradaban kuno yang memiliki teknologi yang sangat maju. Dalam beberapa teori, dikatakan bahwa Sulaiman, dengan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan jin dan mengendalikan angin, mungkin mencerminkan pengetahuan tinggi yang pernah dimiliki oleh peradaban-peradaban kuno yang hilang, seperti Atlantis. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang mendukung teori ini, banyak yang melihat kesamaan dalam kisah-kisah ini,
sebagai petunjuk bahwa pengetahuan yang sangat maju mungkin pernah ada di zaman kuno. Pengaruh Sulaiman dalam peradaban kuno juga terlihat dalam cara-cara berbagai budaya dan tradisi mengambil hikmah dari kepemimpinannya. Dalam banyak budaya, Sulaiman dipandang sebagai contoh pemimpin yang adil dan bijaksana, yang tidak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang mendalam. Ini menjadikan Sulaiman sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai-nilai peradaban manusia. Kesamaan antara Sulaiman dan Wisnu semakin jelas ketika kita melihat aspek-aspek seperti pengendalian elemen alam, kemampuan berkomunikasi dengan makhluk gaib, serta pengaruh mereka terhadap peradaban kuno. Kisah-kisah ini mengajarkan kita banyak hal tentang kekuatan spiritual, teknologi, dan kebijaksanaan yang melampaui batas-batas zaman. Baik dalam konteks Islam maupun Hindu, Sulaiman dan Wisnu tetap menjadi simbol kekuatan, kedamaian, dan keadilan yang terus menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dalam tradisi Hindu, konsep awatara merujuk pada penurunan atau inkarnasi Tuhan ke dalam bentuk manusia atau makhluk lainnya di dunia untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Dewa Wisnu, yang merupakan salah satu dewa utama dalam agama Hindu, memiliki 10 inkarnasi yang dikenal sebagai Dashavatara. Setiap inkarnasi atau awatara memiliki tujuan tertentu, yang biasanya melibatkan penyelamatan dunia atau pemulihan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Beberapa inkarnasi yang terkenal dari Wisnu adalah sebagai ikan, Matsya, kura-kura, kurma, babi hutan, Varaha, dan manusia setengah singa, Narasimha, serta manusia biasa seperti Rama dan Krishna. Secara khusus, konsep awatara ini mengandung pengertian bahwa Wisnu turun ke dunia dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas besar, mengalahkan kejahatan, dan melindungi umat manusia. Wisnu, melalui inkarnasi-inkarnasinya, membawa ajaran moral dan membantu manusia mengatasi tantangan besar dalam hidup. Lalu, apakah mungkin kita bisa mengaitkan Nabi Sulaiman dengan awatara Wisnu? Meskipun tidak ada bukti langsung dalam tradisi, agama Islam maupun Hindu yang menghubungkan keduanya secara eksplisit, beberapa perbandingan menarik dapat dibuat. Dalam mitologi, Sulaiman adalah seorang nabi yang dikaruniai kekuatan luar biasa oleh Tuhan untuk mengendalikan angin, jin, dan bahkan hewan. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat bijaksana dan adil, serta memiliki kerajaan yang besar dan makmur. Begitu juga dengan Wisnu, yang dikenal karena kebijaksanaannya, kekuasaannya yang luas, dan perannya dalam menjaga keseimbangan dunia. Namun, dalam pandangan tradisi Hindu, awatara adalah penurunan Tuhan ke dunia dalam bentuk fisik, sedangkan Sulaiman adalah seorang nabi yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan, tetapi tidak dianggap sebagai inkarnasi Tuhan itu sendiri. Meski demikian, ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kesamaan dalam hal peran mereka sebagai pemimpin yang bijaksana dan berkuasa. Kekuatan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Sulaiman bisa diartikan sebagai wujud dari manifestasi ilahi dalam bentuk manusia, meskipun ia bukanlah awatara dalam pengertian Hindu. Dengan demikian, meskipun Sulaiman dan Wisnu memiliki beberapa kesamaan dalam hal karakteristik kekuatan spiritual dan kepemimpinan, kita tidak dapat secara langsung mengaitkan Sulaiman sebagai salah satu awatara Wisnu. Akan tetapi, perbandingan ini tetap membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana konsep-konsep ilahi dalam berbagai tradisi agama dapat memiliki kesamaan dalam hal peran dan pengaruh mereka dalam sejarah dan mitologi umat manusia. Kisah tentang kota yang hilang telah menjadi bagian dari legenda di berbagai belahan dunia. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah legenda tentang Atlantis, sebuah peradaban maju yang menurut berbagai teori tenggelam ke dasar laut setelah mengalami kehancuran yang luar biasa. Atlantis, menurut penuturan Plato, digambarkan sebagai peradaban yang sangat maju, kaya akan teknologi dan budaya, tetapi akhirnya musnah karena kebanggaan dan kemerosotan moral. Meskipun tidak ada bukti arkeologis yang meyakinkan tentang eksistensi Atlantis, kisahnya telah menginspirasi banyak spekulasi dan teori tentang peradaban kuno yang hilang. Di sisi lain, kisah Nabi Sulaiman dalam tradisi Islam dan berbagai sumber lainnya menggambarkan sebuah kerajaan yang sangat makmur dan maju, dengan kekuasaan yang meluas dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa.
Istana Sulaiman, yang disebut-sebut memiliki lantai kaca yang begitu indah, dan kemampuan Sulaiman untuk mengendalikan angin, jin, serta makhluk lainnya, menggambarkan sebuah peradaban yang sangat canggih. Namun, apakah kota Sulaiman yang hilang bisa dikaitkan dengan Atlantis? Banyak spekulasi yang mengaitkan keduanya, terutama karena beberapa ciri khas dalam kisah Sulaiman yang terdengar mirip dengan deskripsi peradaban maju seperti yang digambarkan dalam legenda Atlantis. Misalnya, baik Sulaiman maupun Atlantis sering dikaitkan dengan kebesaran yang luar biasa, kekuatan luar biasa, dan peradaban yang memiliki pengetahuan yang jauh melampaui zaman mereka. Dalam kisah-kisah Sulaiman, kita juga melihat adanya kemajuan dalam hal arsitektur, transportasi, seperti kemampuan mengendalikan angin untuk perjalanan cepat, serta kontrol terhadap dunia tak kasat mata. Kota Sulaiman yang hilang, jika kita berpikir secara metaforis, bisa jadi merujuk pada hilangnya peradaban yang sangat maju ini, yang mungkin telah terhanyut oleh waktu atau tenggelam ke dalam sejarah. Mungkin saja, kisah-kisah tentang kota yang hilang ini menyimpan pesan tentang kebijaksanaan yang terlupakan atau teknologi yang sangat maju, yang tidak lagi dapat dijangkau oleh umat manusia. Ada yang berpendapat bahwa Atlantis dan kota Sulaiman yang hilang adalah dua sisi dari cerita yang sama, yaitu peradaban yang mencapai puncak kemajuan tetapi akhirnya mengalami kehancuran karena kesombongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau kehilangan nilai-nilai moral. Namun, apakah ada bukti sejarah atau arkeologis yang menghubungkan kota Sulaiman dengan Atlantis? Hingga saat ini, belum ada bukti yang kuat yang dapat mengonfirmasi bahwa keduanya memang saling terkait. Meskipun demikian, ide tentang peradaban yang hilang dan kota yang tenggelam tetap menjadi bagian penting dari mitologi dan spekulasi sejarah yang terus menggugah rasa ingin tahu manusia akan masa lalu yang belum terungkap sepenuhnya. Berdasarkan mitologi dan tradisi yang ada, baik dalam Islam maupun dalam berbagai budaya lainnya, kota Sulaiman yang hilang tetap menjadi simbol dari kebesaran yang pernah ada, namun mungkin telah hilang dari ingatan manusia seiring berjalannya waktu. Seperti halnya Atlantis, ia tetap menjadi bagian dari kisah-kisah besar yang mengingatkan kita akan kemungkinan akan adanya pengetahuan dan peradaban yang jauh lebih maju di masa lalu. Dalam kesimpulannya, baik mengenai konsep Awatara dan kaitannya dengan Sulaiman, maupun kemungkinan adanya hubungan antara kota Sulaiman yang hilang dan Atlantis, kita dapat melihat bahwa banyak sekali kesamaan dan pertanyaan yang masih menggelitik pikiran kita, baik dalam agama Hindu maupun Islam. Kisah-kisah besar tentang peradaban yang makmur dan canggih memberikan kita gambaran akan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, namun juga mengingatkan kita akan bahaya kesombongan dan ketidakseimbangan yang bisa menyebabkan kehancuran. Perbedaan antara ajaran yang dianut oleh Nabi Sulaiman dalam Islam dan ajaran yang dianut dalam agama Hindu, khususnya yang berkaitan dengan Wisnu, mencerminkan dua pandangan teologis yang sangat berbeda, monoteisme dan politeisme. Meskipun keduanya melibatkan pengabdian kepada kekuatan yang lebih tinggi, cara pandang mereka mengenai Tuhan serta hubungan manusia dengan kekuatan tersebut menunjukkan perbedaan mendalam. Nabi Sulaiman dalam tradisi Islam adalah seorang nabi yang sangat dihormati dan dipandang sebagai pemimpin yang diberi kekuatan oleh Allah. Salah satu aspek utama dalam ajaran Islam adalah konsep tauhid, yang mengajarkan keesaan Tuhan. Dalam ajaran Islam, Tuhan, Allah, adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Ajaran Tauhid adalah inti dari Islam dan menyatakan bahwa tidak ada dewa atau makhluk lain yang memiliki kekuatan atau hak untuk disembah selain Allah. Bagi Sulaiman, sebagai nabi, seluruh kekuatan dan kemampuan yang ia miliki berasal dari Allah. Hal ini ditekankan dalam Al-Quran, di mana Sulaiman memiliki kemampuan luar biasa, seperti mengendalikan angin, berbicara dengan binatang, dan mengendalikan jin. Namun semua ini merupakan bentuk mukjizat yang diberikan oleh Allah untuk membantunya dalam menegakkan keadilan dan kebaikan di dunia. Sulaiman tidak dianggap sebagai Tuhan atau inkarnasi Tuhan dalam Islam. Ia hanyalah hamba Allah yang diberi kekuasaan sementara untuk melaksanakan tugas ilahi. Dalam ajaran Islam, meskipun Sulaiman memimpin kerajaan yang sangat besar dan makmur,
dia tetap menegaskan bahwa seluruh keberhasilan dan kekuasaannya adalah hasil dari izin dan anugerah Allah semata. Dalam konteks ini, ajaran Islam menghindari pemujaan terhadap sosok-sosok tertentu selain Allah, dan seluruh pencapaian manusia harus kembali dihargai sebagai pemberian Tuhan. Sebaliknya, agama Hindu memegang pandangan yang sangat berbeda mengenai konsep ketuhanan. Dalam tradisi Hindu, politeisme atau kepercayaan kepada banyak dewa merupakan inti dari kepercayaan mereka. Dalam pandangan Hindu, Tuhan bisa diwujudkan dalam banyak bentuk, dan setiap bentuk tersebut memiliki aspek atau manifestasi yang berbeda. Dewa-dewa dalam agama Hindu bukan hanya berfungsi sebagai pengatur alam semesta, tetapi juga sebagai simbol dari berbagai kualitas dan kekuatan yang ada di dunia ini. Wisnu, salah satu dari 3 dewa utama dalam agama Hindu, bersama dengan Brahma sebagai pencipta dan Shiva sebagai perusak, adalah salah satu bentuk Tuhan yang paling dihormati. Wisnu dianggap sebagai pelindung dan penjaga dunia, dan salah satu peran utamanya adalah memelihara keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan dalam kosmos. Dalam ajaran Hindu, Tuhan tidak hanya ada dalam satu bentuk, tetapi dapat berinkarnasi dalam berbagai bentuk fisik yang dikenal dengan istilah avatara. Wisnu memiliki 10 inkarnasi yang terkenal, seperti Matsya, ikan, kurma, kura-kura, dan Rama, yang masing-masing turun ke dunia untuk menyelesaikan tugas tertentu. Wisnu, dalam peranannya sebagai dewa pelindung, dapat berubah wujud dan menggunakan kekuatan supernatural untuk membantu umat manusia menghadapi bahaya. Berbeda dengan konsep monoteisme dalam Islam, di mana Tuhan adalah satu dan tidak terbagi, dalam Hindu ada konsep Tuhan yang dapat hadir dalam berbagai rupa dan bentuk, yang dikenal sebagai Brahman, Tuhan yang tak terbatas, tetapi diwujudkan dalam bentuk yang dapat dipahami manusia. Kepercayaan tauhid yang dianut oleh Nabi Sulaiman dalam Islam dan ajaran politeisme dalam agama Hindu, khususnya terkait dengan Wisnu, menunjukkan perbedaan besar dalam bagaimana kedua agama tersebut memandang Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Sumber kekuatan dan pengabdian. Dalam Islam, sumber kekuatan bagi Nabi Sulaiman adalah Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya Tuhan yang menjadi sandaran hidup dan seluruh penciptaan. Sulaiman sebagai hamba menyerahkan seluruh kuasa yang dimilikinya hanya kepada Allah. Sementara itu, dalam Hindu, Wisnu dipandang sebagai sumber utama dari banyak kekuatan, namun dalam bentuk yang banyak dan berbeda-beda. Kehadiran Wisnu dalam berbagai inkarnasi menunjukkan bahwa Tuhan bisa hadir dalam banyak bentuk untuk tujuan yang berbeda. Konsep Tuhan. Islam menekankan pada keyakinan bahwa Tuhan adalah satu, tidak terpecah, dan tidak ada yang setara dengannya. Ini adalah esensi dari ajaran tauhid yang menekankan kesatuan Tuhan. Di sisi lain, Hindu mengajarkan bahwa Tuhan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan rupa, yang mencerminkan keanekaragaman cara Tuhan berinteraksi dengan dunia dan umat manusia. Kehidupan setelah mati dan reinkarnasi. Islam dalam ajaran Sulaiman mengajarkan tentang kehidupan setelah mati yang melibatkan penghakiman Allah berdasarkan amal perbuatan seseorang. Reinkarnasi bukan bagian dari ajaran Islam. Sebaliknya, dalam agama Hindu, reinkarnasi adalah bagian dari siklus kehidupan yang terus berlanjut, di mana jiwa dapat terlahir kembali dalam bentuk yang berbeda berdasarkan karma yang dibawa dari kehidupan sebelumnya. Inkarnasi Wisnu atau Avatara adalah salah satu manifestasi dari konsep ini, di mana Tuhan dapat terlahir kembali dalam berbagai bentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Penyembahan dan pengabdian. Dalam Islam, penyembahan hanya ditujukan kepada Allah dan Sulaiman, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, tidak pernah disembah atau dianggap sebagai Tuhan. Sebaliknya, dalam agama Hindu, berbagai dewa seperti Wisnu, Shiva, dan Brahma memiliki pengikut yang menyembah mereka dalam berbagai bentuk ritual dan upacara keagamaan. Perbedaan mendasar antara ajaran tauhid yang dianut oleh Nabi Sulaiman dalam Islam dan ajaran politeisme dalam Hindu yang diwujudkan dalam bentuk dewa seperti Wisnu adalah perbedaan utama dalam cara kedua agama tersebut memandang Tuhan. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak terbagi, dan tidak ada yang setara dengannya,
sementara Hindu memandang Tuhan sebagai manifestasi dalam berbagai bentuk yang bisa hadir dalam banyak inkarnasi untuk tujuan tertentu. Meski terdapat perbedaan mendasar dalam teologi, kedua agama ini tetap memiliki kesamaan dalam hal pengabdian kepada kekuatan yang lebih tinggi, serta pentingnya moralitas, kebijaksanaan, dan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama menawarkan pandangan yang unik dan memperkaya pemahaman kita tentang eksistensi manusia dan hubungan kita dengan kekuatan ilahi yang lebih besar. Kisah Ratu Sheba adalah salah satu cerita terkenal yang muncul dalam Al-Quran dan Injil, serta berbagai sumber mitologi lainnya, yang menggambarkan pertemuan antara Ratu Sheba dengan Nabi Sulaiman. Dalam tradisi Islam, cerita ini sering diartikan sebagai kisah tentang kebijaksanaan, pengujian, dan hubungan antara kekuasaan duniawi dan spiritual. Pertemuan ini tidak hanya melibatkan pertukaran hadiah, tetapi juga memberikan dimensi yang lebih dalam mengenai pencarian pengetahuan spiritual dan kebijaksanaan. Menurut Al-Quran, Ratu Sheba adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan kaya, yang datang dari wilayah yang dikenal dengan nama Sheba, sering diidentifikasi sebagai wilayah di sekitar Yaman atau Ethiopia. Ketika ia mendengar tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman dan kerajaan yang sangat makmur yang dipimpinnya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan yang jauh untuk menguji kebijaksanaan Sulaiman secara langsung. Pertemuan antara Ratu Sheba dan Sulaiman diwarnai oleh pertukaran intelektual yang mendalam. Dalam beberapa versi cerita, Ratu Sheba membawa hadiah yang sangat berharga untuk Sulaiman, berharap agar ia bisa memperoleh keuntungan atau mendapatkan rasa hormat dari sang nabi. Namun, Sulaiman, yang memiliki kemampuan untuk memahami alam, semesta dan segala isinya, tidak terpengaruh oleh hadiah duniawi tersebut. Ia lebih tertarik pada kebijaksanaan spiritual dan pertukaran pengetahuan yang lebih tinggi. Salah satu momen penting dalam kisah ini adalah ketika Sulaiman menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengetahui apa yang ada di dalam hati Ratu Sheba dan memberikan jawaban yang menuntun sang ratu untuk lebih mendalami ajaran yang dibawanya. Sulaiman memanfaatkan kecerdasannya dan dengan hikmah yang dimilikinya, membimbing Ratu Sheba untuk mengenali kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Cerita ini mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan dan pengertian yang lebih dalam tentang alam semesta serta spiritualitas. Ratu Sheba, setelah berbincang dengan Sulaiman, akhirnya mengakui kebesaran Tuhan yang disembah oleh Sulaiman. Di sini, kisah ini menjadi lebih dari sekedar cerita pertemuan dua pemimpin besar, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang membuka jalan bagi Ratu Sheba untuk memahami lebih dalam tentang kebenaran. Menarik untuk dicatat bahwa perjalanan spiritual Ratu Sheba ini memiliki kesamaan dalam beberapa cerita dari tradisi Hindu, terutama dalam kisah-kisah yang melibatkan pencarian kebijaksanaan atau pencerahan. Misalnya, dalam ajaran Hindu, banyak tokoh spiritual yang melakukan perjalanan jauh untuk mencari pengetahuan dan bertemu dengan sosok yang dianggap bijaksana dan memiliki pemahaman mendalam tentang kehidupan dan alam semesta. Salah satu contoh yang mirip adalah kisah dalam tradisi Hindu tentang para rishi, suci atau orang bijak, yang melakukan perjalanan spiritual untuk memperoleh pemahaman lebih dalam tentang realitas tertinggi yang dikenal sebagai Brahman. Seperti Ratu Sheba yang mencari kebijaksanaan Nabi Sulaiman, banyak tokoh dalam mitologi Hindu melakukan pencarian serupa, baik dalam bentuk perjalanan fisik maupun pencarian spiritual, untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. Dalam kisah-kisah Hindu, pencarian ini sering melibatkan ujian atau pertemuan dengan dewa-dewa atau guru yang memiliki pengetahuan lebih dalam. Dan hal ini mirip dengan apa yang dialami oleh Ratu Sheba saat bertemu dengan Sulaiman. Konsep perjalanan spiritual ini menekankan pentingnya pencarian pengetahuan yang lebih tinggi, yang seringkali mengarah pada pengakuan terhadap kebenaran ilahi dan peningkatan pemahaman diri. Secara keseluruhan, kisah Ratu Sheba dan perjalanan spiritualnya dengan Sulaiman menunjukkan sebuah tema universal dalam banyak tradisi agama, yaitu pencarian kebenaran, kebijaksanaan, dan pemahaman spiritual. Ini adalah pencarian yang melampaui batas-batas budaya dan agama, menggambarkan bahwa setiap individu, tidak peduli seberapa besar kekuasaan atau kebesaran mereka,
dapat menemukan pengajaran yang lebih tinggi melalui kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan. Baik dalam tradisi Islam maupun Hindu, ada kisah-kisah tentang struktur dan bangunan yang luar biasa yang dikaitkan dengan kedua tokoh besar ini, Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu. Bangunan-bangunan ini sering dianggap bukan hanya sebagai prestasi arsitektur, tetapi juga sebagai manifestasi dari kekuasaan ilahi yang mengalir melalui kedua figur tersebut. Dalam banyak cerita, bangunan-bangunan ini tidak hanya memiliki keindahan fisik, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Dalam Al-Quran, salah satu mukjizat terbesar yang dikaitkan dengan Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk membangun struktur-struktur besar, yang sebagian besar dibangun dengan bantuan jin dan makhluk gaib lainnya. Salah satu bangunan yang paling terkenal adalah Istana Sulaiman, yang dikenal dengan keindahan lantai kaca yang digambarkan dalam Al-Quran. Istana ini adalah simbol kekuasaan dan kebijaksanaan Sulaiman yang luar biasa. Selain istana tersebut, beberapa cerita menyebutkan bahwa Sulaiman juga memerintahkan pembangunan banyak bangunan besar yang digunakan untuk keperluan kerajaan dan agama. Kekuasaannya dalam hal arsitektur dan kemampuan untuk mengendalikan berbagai elemen alam menjadi bagian penting dari simbol kebesaran kerajaan yang dipimpinnya. Di beberapa tempat, terdapat klaim bahwa struktur-struktur kuno yang ditemukan di berbagai lokasi, seperti di Yaman dan sekitar Laut Merah, adalah jejak dari kejayaan Sulaiman, meskipun tidak ada bukti arkeologis yang dapat mengonfirmasi hal ini. Banyak spekulasi yang berusaha mengaitkan beberapa bangunan misterius di dunia, seperti piramida dan situs megalitik lainnya, dengan zaman Nabi Sulaiman, meskipun ini tetap menjadi topik yang penuh perdebatan. Namun, inti dari kisah-kisah ini adalah bahwa bangunan-bangunan ini melambangkan kekuatan, pengetahuan, dan kemajuan yang diberikan kepada Sulaiman oleh Tuhan. Dalam tradisi Hindu, khususnya yang berkaitan dengan Wisnu, ada berbagai kuil dan bangunan suci yang dihormati sebagai tempat penyembahan dan persembahan. Kuil-kuil ini seringkali dibangun dengan detail arsitektur yang sangat rumit, mencerminkan keharmonisan antara alam semesta dan prinsip-prinsip spiritual yang dijunjung tinggi dalam agama Hindu. Salah satu contoh paling terkenal adalah kuil Sri Vishnu di Tirupati, yang dianggap sebagai salah satu tempat ziarah paling penting bagi umat Hindu. Wisnu, sebagai dewa pelindung, seringkali digambarkan dalam bentuk patung atau representasi lainnya di dalam kuil-kuil ini. Struktur bangunan yang terkait dengan Wisnu seringkali memiliki simbolisme mendalam yang menggambarkan prinsip ketuhanan dan pemeliharaan alam semesta. Selain itu, kuil-kuil ini juga seringkali dihubungkan dengan cerita-cerita epik seperti Mahabharata dan Ramayana, di mana Wisnu dan berbagai inkarnasinya memainkan peran penting. Di beberapa tempat, ada juga bangunan kuno yang dikaitkan dengan cerita tentang Wisnu, seperti candi-candi besar di India yang menggambarkan berbagai inkarnasi Wisnu, termasuk Rama dan Krishna. Bangunan ini tidak hanya mencerminkan kebesaran dan kekuasaan Wisnu, tetapi juga merupakan tempat di mana umat Hindu datang untuk mencari kedamaian spiritual dan memohon perlindungan dari kekuatan-kekuatan ilahi. Baik bangunan yang terkait dengan Sulaiman maupun dengan Wisnu, keduanya mewakili kebesaran Tuhan yang tercermin dalam arsitektur dan struktur duniawi. Dalam Islam, bangunan yang dibangun oleh Sulaiman adalah hasil dari kekuasaan ilahi yang diberikan kepada seorang nabi. Sementara dalam Hindu, kuil-kuil Wisnu adalah tempat suci yang mewakili kekuatan Tuhan yang ada dalam setiap elemen kehidupan. Kedua jenis bangunan ini, meskipun berasal dari tradisi yang berbeda, menunjukkan peran penting dari arsitektur sebagai sarana untuk menghormati kekuatan yang lebih tinggi, serta sebagai simbol dari kebesaran dan pengaruh Tuhan dalam kehidupan manusia. Bangunan-bangunan tersebut lebih dari sekadar struktur fisik. Mereka adalah perwujudan spiritual yang menyatukan umat dengan kekuatan ilahi yang mereka sembah. Sejarah Nusantara, khususnya Jawa, sangat kaya dengan tradisi dan mitologi yang dipengaruhi oleh berbagai kebudayaan, baik itu Hindu-Buddha, Islam, maupun kebudayaan lokal. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan pengaruh dalam sejarah Jawa adalah Nabi Sulaiman. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengonfirmasi keberadaan Sulaiman dalam catatan sejarah Nusantara, berbagai cerita, simbolisme, dan kepercayaan lokal menunjukkan adanya pengaruh kuat yang bisa ditelusuri dari kisah Sulaiman.
Salah satu cara Sulaiman dihubungkan dengan sejarah Jawa adalah melalui tradisi lisan dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat. Banyak cerita lokal yang mengaitkan Sulaiman dengan berbagai fenomena luar biasa, seperti kemampuan untuk mengendalikan angin, berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata, serta membangun bangunan megah. Semua ini adalah karakteristik yang sering dikaitkan dengan kebesaran Sulaiman dalam agama Islam. Sebagian besar cerita ini berkembang melalui pengaruh Islam yang masuk ke Nusantara pada abad ke-13, terutama dengan kedatangan para ulama dan penyebaran ajaran Islam di berbagai kerajaan Islam di Jawa. Salah satu contoh yang menunjukkan pengaruh Sulaiman adalah pada konsep kerajaan yang adil dan pemerintahan yang bijaksana, yang dianggap sebagai ciri khas pemerintahan yang diterapkan oleh Sulaiman. Hal ini dapat dilihat pada pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang berusaha menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan ajaran Islam yang diterima oleh para penguasa dan masyarakat pada masa itu. Selain itu, terdapat juga cerita tentang Sulaiman atau Solomon, yang berperan sebagai sosok bijaksana dalam kebudayaan Jawa, yang dipercaya sebagai penerima pengetahuan besar dan hikmah dari Tuhan. Beberapa kepercayaan lokal menganggap bahwa kebijaksanaan ini diimplementasikan dalam pembangunan struktur sosial, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang berlaku di Jawa. Pengaruh ini sangat kuat dalam pembentukan simbol-simbol kerajaan dan bangunan, serta adat istiadat yang berakar pada pemahaman kosmologi yang luas. Selain melalui Islam, pengaruh Sulaiman dalam budaya Jawa juga dapat dilihat dalam aspek kepercayaan lokal yang menggabungkan unsur-unsur spiritualitas animisme, Hindu, dan Buddha. Kepercayaan-kepercayaan ini menekankan pentingnya hubungan manusia dengan alam semesta dan entitas spiritual. Dalam hal ini, Sulaiman sering dikaitkan dengan berbagai bentuk kekuatan alam, termasuk angin, laut, dan langit. Unsur-unsur yang juga dihormati dalam mitologi Jawa. Kisah-kisah tentang pengendalian angin atau kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh besar seringkali muncul dalam cerita rakyat dan legenda Jawa. Dalam budaya Jawa, tokoh seperti Sulaiman mungkin dihubungkan dengan kekuatan mistis yang dimiliki oleh pemimpin spiritual atau raja-raja Jawa yang dipercaya memiliki hubungan dengan dunia gaib dan alam semesta. Kekuatan tersebut dianggap sebagai hasil dari pengetahuan spiritual yang diturunkan dari leluhur atau bahkan dari ajaran agama-agama besar seperti Islam, Hindu, atau Buddha. Dalam beberapa cerita, Sulaiman digambarkan sebagai tokoh yang sangat dihormati karena kemampuannya mengendalikan alam dan makhluk halus, sebuah kualitas yang disimbolkan dalam berbagai ritual dan perayaan di Jawa. Pada akhirnya, meskipun tidak ada bukti langsung mengenai pengaruh Sulaiman dalam sejarah Jawa, jejak keberadaannya bisa ditemukan dalam cerita rakyat dan simbolisme yang ada di masyarakat Jawa. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh budaya luar yang bercampur dengan kepercayaan lokal untuk membentuk pandangan spiritual dan budaya yang berkembang di Jawa. Baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab suci Hindu, kisah tentang tokoh besar seperti Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu berfungsi sebagai lebih dari sekadar cerita sejarah atau mitologi. Mereka seringkali dipandang sebagai bagian dari wahyu ilahi yang memiliki kode rahasia atau pesan yang tersembunyi di balik cerita-cerita tersebut. Pesan-pesan ini seringkali diinterpretasikan dengan cara yang berbeda oleh berbagai kalangan, terutama dalam konteks zaman modern yang penuh dengan pencarian spiritual dan intelektual. Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman digambarkan sebagai sosok yang sangat bijaksana dan memiliki kemampuan luar biasa. Sulaiman diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguasai angin, berbicara dengan binatang, dan mengendalikan jin. Semua mukjizat ini berfungsi untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang diberikan kepada Sulaiman agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Namun, lebih dari itu, kisah Sulaiman dalam Al-Quran sering dilihat sebagai metafora spiritual yang mendalam. Dalam banyak tafsir dan penafsiran modern, kisah Sulaiman dianggap sebagai simbol dari pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kekuatan moral yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sulaiman juga dipandang sebagai contoh tentang bagaimana seorang hamba Tuhan yang rendah hati harus menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan atau kedengkian. Dalam hal ini, beberapa penafsiran modern melihat bahwa kode rahasia dalam kisah Sulaiman adalah tentang bagaimana manusia seharusnya mengelola kekuasaan dan sumber daya dengan penuh tanggung jawab.
serta menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan. Mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Sulaiman bisa dipandang sebagai bentuk pengajaran untuk manusia agar tidak terjebak dalam kebanggaan dan materialisme duniawi, tetapi sebaliknya, untuk selalu menyandarkan diri kepada Tuhan dalam segala hal. Di dalam kitab-kitab Hindu seperti Vedas, Upanishads, dan Mahabharata, Dewa Wisnu dikenal sebagai pelindung dunia dan penjaga keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Wisnu hadir dalam berbagai inkarnasi, avatara, yang masing-masing memiliki pesan tersendiri yang berkaitan dengan tugas ilahi yang harus diselesaikan. Salah satu inkarnasi yang terkenal adalah Rama dan Krishna, dua tokoh yang memainkan peran besar dalam mitologi Hindu, dan masing-masing membawa ajaran moral dan spiritual yang mendalam. Wisnu, melalui avatara-avataranya, mengajarkan nilai-nilai, dharma, kebenaran, dan bagaimana manusia seharusnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar. Salah satu kode rahasia dalam kisah-kisah tentang Wisnu adalah pemahaman tentang karma, sebab akibat, dan bagaimana setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik itu baik atau buruk. Dalam hal ini, kisah-kisah yang melibatkan Wisnu memberi petunjuk tentang cara menjalani hidup yang benar, menjaga keseimbangan antara duniawi dan spiritual, dan memahami peran kita dalam dunia yang lebih besar. Dalam konteks modern, banyak intelektual dan pemikir spiritual mencoba menafsirkan kisah Sulaiman dan Wisnu sebagai metafora universal yang tidak hanya berlaku pada zaman dahulu, tetapi juga relevan dalam kehidupan kontemporer. Misalnya, kisah Sulaiman sering dipandang sebagai ajaran tentang kepemimpinan yang adil dan bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama, sementara kisah Wisnu sering diinterpretasikan sebagai pengajaran tentang pengendalian diri, tanggung jawab, dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam semesta. Beberapa pemikir modern juga melihat bahwa kisah-kisah ini mengandung kode rahasia yang dapat membantu individu dalam pencarian spiritual mereka. Dalam banyak cara, Al-Quran dan kitab Hindu mengandung pesan-pesan yang berfokus pada pencapaian kesadaran spiritual dan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman materialistis atau duniawi. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi individu untuk merenungkan kehidupan mereka, bertanya tentang tujuan mereka, dan mengeksplorasi hubungan mereka dengan Tuhan dan dunia di sekitar mereka. Dengan demikian, baik dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab Hindu, kisah-kisah tentang Sulaiman dan Wisnu bukan hanya mengenai tokoh-tokoh tersebut dalam konteks sejarah atau mitologi, tetapi lebih kepada pesan-pesan spiritual yang dapat digunakan sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Interpretasi modern terhadap kisah-kisah ini membantu kita untuk menilai kembali nilai-nilai yang lebih besar yang terkandung dalam ajaran-ajaran mereka. Kisah-kisah yang mengelilingi tokoh-tokoh besar, seperti Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu, tidak hanya terjaga dalam tradisi keagamaan, tetapi juga telah berkembang menjadi simbolisme yang mempengaruhi budaya modern. Dalam berbagai bentuk media, termasuk film, buku, dan bahkan teori konspirasi, keduanya tetap relevan sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan misteri alam semesta yang lebih besar. Ini menunjukkan bagaimana warisan budaya yang ada dapat hidup melalui berbagai interpretasi baru, yang seringkali bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Dalam dunia hiburan, kisah Sulaiman dan Wisnu seringkali digali untuk menambah lapisan kedalaman pada cerita-cerita modern. Misalnya dalam banyak film fantasi dan petualangan, karakter-karakter dengan kekuatan luar biasa seringkali dihubungkan dengan kemampuan yang serupa dengan yang dimiliki oleh Sulaiman dan Wisnu, seperti mengendalikan angin, berbicara dengan binatang, atau memiliki kekuatan yang bisa merubah nasib dunia. Karakter-karakter ini seringkali mengambil inspirasi dari sosok-sosok besar seperti Sulaiman dan Wisnu, yang secara simbolik mewakili kebijaksanaan yang tak terbatas, kekuasaan yang tinggi, dan hubungan antara manusia dengan dunia gaib. Di dunia literatur, pengaruh kedua tokoh ini juga dapat ditemukan dalam berbagai karya fiksi. Dalam banyak novel dan buku petualangan, kita bisa melihat penggambaran tentang pahlawan atau tokoh utama yang memiliki pengetahuan khusus atau kekuatan luar biasa yang menggambarkan konsep-konsep yang terkandung dalam kisah Sulaiman atau Wisnu. Misalnya, konsep tentang keadilan universal yang dijalankan dengan bijaksana, serta perjuangan antara kebaikan dan kejahatan yang sering menjadi tema utama dalam kisah-kisah ini,
seringkali muncul dalam karya-karya modern. Selain itu, banyak buku yang menyentuh tema spiritualitas atau pencarian pengetahuan seringkali merujuk pada konsep-konsep yang ditemukan dalam tradisi Sulaiman dan Wisnu. Dalam konteks ini, keduanya seringkali digambarkan sebagai simbol dari pencarian akan kebijaksanaan yang lebih dalam dan pencapaian kesadaran yang lebih tinggi. Film-film yang mengangkat tema keagamaan atau mitologi seringkali memanfaatkan kisah-kisah ini sebagai landasan untuk menciptakan narasi yang lebih kompleks dan menarik. Misalnya, dalam film-film seperti The Lord of the Rings, kita bisa melihat karakter-karakter yang memiliki kemampuan serupa dengan Sulaiman atau Wisnu, seperti memiliki kontrol terhadap elemen alam atau berhubungan dengan makhluk gaib. Meski film tersebut tidak langsung mengacu pada Sulaiman atau Wisnu, konsep-konsep yang terkandung dalam kisah mereka memberi nuansa yang mendalam pada karakter-karakter tersebut. Seiring dengan penyebaran cerita tentang Sulaiman dan Wisnu, sejumlah teori konspirasi modern mulai berkembang, mengaitkan keduanya dengan misteri-misteri dunia nyata yang belum terpecahkan. Beberapa teori ini mencoba untuk menghubungkan mitos dan simbolisme yang terkandung dalam kisah mereka dengan fenomena atau objek-objek yang ada di dunia nyata, seperti peradaban kuno yang hilang, teknologi luar biasa, atau jejak peradaban yang lebih maju yang dikaitkan dengan keduanya. Salah satu teori yang sering muncul adalah hubungan antara Sulaiman dan Atlantis. Dalam teori ini, beberapa orang percaya bahwa kebijaksanaan dan kemajuan yang dimiliki Sulaiman dalam mengendalikan alam dan makhluk gaib bisa dihubungkan dengan teknologi tinggi atau peradaban yang lebih maju, yang dikatakan ada di Atlantis, sebuah peradaban legendaris yang hilang. Menurut teori ini, Sulaiman dan para pengikutnya mungkin telah memiliki akses ke teknologi atau pengetahuan yang jauh lebih maju daripada yang kita miliki sekarang. Selain itu, ada juga teori yang mengaitkan Vimana, kendaraan terbang dalam mitologi Hindu yang dikaitkan dengan Dewa Wisnu, dengan konsep piring terbang atau pesawat luar angkasa. Beberapa peneliti dan penggemar teori konspirasi berpendapat bahwa kisah tentang Vimana dan kendaraan terbang dalam tradisi Hindu menunjukkan adanya bukti bahwa peradaban kuno mungkin sudah memiliki teknologi yang lebih canggih daripada yang diketahui oleh sejarah konvensional. Selain itu, simbolisme yang terkait dengan pengendalian angin dan kemampuan berbicara dengan makhluk gaib juga sering menjadi bahan perdebatan dalam teori konspirasi. Ada yang beranggapan bahwa kemampuan tersebut bukan hanya bersifat spiritual, tetapi mungkin juga menyiratkan pengetahuan yang lebih dalam tentang kekuatan alam dan teknologi yang digunakan oleh peradaban kuno untuk menguasai elemen-elemen alam. Walaupun teori-teori konspirasi ini seringkali tidak didukung oleh bukti sejarah atau arkeologis yang kuat, namun keberadaan mereka mencerminkan ketertarikan dan kekaguman terhadap tokoh-tokoh besar seperti Sulaiman dan Wisnu, serta keinginan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di balik kisah-kisah mereka. Meski banyak kisah tentang Nabi Sulaiman dan Dewa Wisnu yang terdokumentasi dalam kitab suci dan mitologi, pertanyaan mengenai apakah ada bukti nyata yang menghubungkan keduanya dengan peristiwa sejarah atau bukti arkeologis yang dapat diverifikasi tetap menjadi topik yang kontroversial. Banyak peneliti, sejarawan, dan arkeolog berusaha untuk menemukan jejak fisik dari kedua tokoh ini di dunia nyata, namun hasilnya masih terbatas dan seringkali tidak dapat dibuktikan secara konkret. Dalam penelitian sejarah dan arkeologi, bukti-bukti yang menghubungkan Sulaiman dan Wisnu dengan peradaban tertentu seringkali lebih bersifat interpretatif daripada faktual. Sejumlah peneliti mencoba untuk mencari bukti arkeologis tentang keberadaan Nabi Sulaiman, terutama mengingat berbagai deskripsi tentang kerajaannya yang sangat maju, termasuk pembangunan istana yang megah dan hubungan dengan jin serta makhluk gaib. Namun, bukti fisik yang mengonfirmasi eksistensi Sulaiman dalam konteks sejarah dunia nyata belum ditemukan hingga kini. Sebagian besar bukti yang ada lebih bersifat simbolis atau metaforis, yang tercermin dalam cerita-cerita keagamaan dan tradisi lisan yang telah berkembang sepanjang sejarah. Beberapa situs arkeologi yang berada di sekitar wilayah yang dianggap sebagai bagian dari kerajaan Sulaiman, seperti di sekitar Yordania dan Palestina, seringkali dikaitkan dengan Sulaiman, namun tidak ada bukti langsung yang mengonfirmasi bahwa
Sulaiman adalah sosok historis yang terlibat dalam pembangunan struktur-struktur tersebut. Untuk Wisnu, sementara keberadaannya sangat kuat dalam teks-teks suci Hindu dan kuil-kuil yang dibangun untuknya, tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Wisnu adalah tokoh sejarah yang pernah hidup dalam bentuk manusia. Sebaliknya, Wisnu lebih dipahami dalam konteks simbolisme dan pengajaran spiritual yang mendalam dalam agama Hindu, bukan sebagai sosok yang pernah berjalan di bumi. Meskipun tidak ada bukti konkret yang bisa membuktikan keberadaan Sulaiman atau Wisnu dalam bentuk sejarah fisik, studi sejarah dan arkeologi, tetap menunjukkan betapa pentingnya pengaruh keduanya terhadap budaya dan peradaban yang ada di wilayah tempat kedua tokoh ini dihormati. Penelitian terhadap situs-situs kuno di Timur Tengah dan India seringkali menemukan pengaruh besar dari ajaran-ajaran yang terkait dengan kepercayaan yang berkembang dari tradisi Islam dan Hindu. Di Jawa misalnya, peninggalan-peninggalan arkeologis yang ditemukan menunjukkan adanya pengaruh ajaran-ajaran Islam yang berkembang setelah kedatangan para ulama di abad ke-13, yang juga mungkin terinspirasi oleh kebijaksanaan Sulaiman. Begitu pula dengan arsitektur Hindu yang ditemukan di India, yang menggambarkan pemahaman kosmologi yang serupa dengan ajaran-ajaran yang diteruskan oleh Wisnu dan dewa-dewa lainnya. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada bukti arkeologis yang konkret tentang eksistensi fisik Sulaiman atau Wisnu, jejak pengaruh mereka dalam budaya dan kepercayaan tetap terlihat jelas dalam bentuk struktur keagamaan, teks-teks suci, dan tradisi yang terus dipelihara hingga hari ini. Setelah menjelajahi berbagai aspek sejarah, mitologi, simbolisme, dan pengaruh keduanya dalam budaya modern, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Nabi Sulaiman dalam tradisi Islam dan Dewa Wisnu dalam mitologi Hindu adalah sosok yang sama atau memiliki kaitan yang lebih dalam? Meskipun mereka berasal dari dua agama yang sangat berbeda, keduanya tetap memiliki beberapa kemiripan yang menarik, terutama dalam hal peran mereka sebagai pemimpin bijaksana dan pengendali alam, serta dalam cara mereka dipandang sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan harmoni dengan dunia gaib. Namun, kesimpulan tentang apakah keduanya adalah sosok yang sama memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan mendasar antara keduanya. Kisah Sulaiman dalam Islam dan Wisnu dalam Hindu memang memiliki sejumlah kesamaan yang jelas. Keduanya dikenal karena kekuatan luar biasa yang dimiliki, termasuk kemampuan untuk mengendalikan alam dan makhluk gaib. Sulaiman memiliki kekuatan untuk berbicara dengan binatang dan mengendalikan angin, sementara Wisnu dikenal dengan kemampuannya untuk menjaga keseimbangan dunia melalui inkarnasinya, seperti Krishna dan Rama. Keduanya juga dihubungkan dengan konsep kekuasaan ilahi yang digunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan mereka seringkali digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun di balik kesamaan ini, terdapat perbedaan mendasar yang tidak bisa diabaikan. Sulaiman, sebagai nabi dalam tradisi Islam, adalah sosok yang hanya memiliki satu dimensi, yaitu sebagai hamba Tuhan yang mulia yang diberi kekuasaan oleh Allah. Dalam Islam, Sulaiman adalah contoh teladan bagi umat manusia dalam hal ketundukan dan kepatuhan terhadap Tuhan, serta penggunaan kekuasaan untuk tujuan yang benar. Di sisi lain, Wisnu dalam Hindu adalah bagian dari konsep monoteisme yang lebih kompleks, di mana ia adalah salah satu dari 3 dewa utama dalam Trimurti, bersama dengan Brahma dan Shiva, yang mewakili pelestarian dan pemeliharaan dunia. Wisnu juga berinkarnasi dalam berbagai bentuk, avatara, untuk menegakkan dharma dan mengatasi ketidakadilan di dunia. Dengan kata lain, Wisnu lebih sering digambarkan sebagai kekuatan yang lebih besar yang melibatkan banyak aspek kehidupan dan kosmologi dalam agama Hindu.